Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man jama'a sittata khisalin. Siapa saja di antara kamu, kata Ali bin Abi Thalib, mengumpulkan 6 macam ini. Jika kamu kumpulkan 6 macam ini, 6 perkara ini, lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nar mahraban. Tak perlu lagi kamu mencari surga, dan tak perlu lagi kamu menjauhi neraka. Begitu kata Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya ini? Butuh penafsiran. Kita tak mampu menafsir apa pendapat pendapat Ali bin Abi Thalib ini. Maka dalam hal ini ditafsirkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau mengatakan hadhihi sittatu mafatihul jannah wa maghaliqun nar. Maksudnya, apa maksud kata Ali bin Abi Thalib tadi? Kalau adalah 6 perkara ini dalam diri kamu, kalau adalah 6 perkara ini yang kamu pojokkan, kata Ali bin Abi Thalib tadi, tak perlu kamu surga dan tak perlu kamu lari dari neraka. Apa maksudnya itu? Kata Syekh Nawawi tadi, hadhihi sittatun, maksudnya 6 perkara ini mafatihal jannah, otomatis surga itu sudah terbuka kalau kamu kepojokan yang 6 tadi. Wa maghaliqun nar, dan Allah menggombokkan api neraka tadi. Jadi kesimpulannya, kalau kamu kepojokan yang 6 macam ini, maksudnya kata Ali bin Abi Thalib, surga itu tak perlu kamu minta-minta, sudah terbuka memang. Karena hadiahnya surga langsung. Dan tak perlu kamu lari dari neraka. Kenapa? Karena tidak tempat neraka tempat kamu. Neraka itu sudah terkunci untuk orang yang melaksanakan 6 macam ini. Apakah itu? Inilah yang hendak belajar bersama kita. Aku pun hendak belajar juga ini. Nah, yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, awwaluha arafallahu ta'ala. Kau kenal Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala itu? Ayo. Bagi kita umat muslim, umat Islam, orang yang beriman katanya kepada Allah dan kepada hari akhir, siapa Allah itu? Kenalnya kamu dengan Allah? Apa kok dia? Tuhan. Tidak. Kamu kenal sama Ustaz Jenal itu? Mana dia? Kalaupun tak datang dia, kamu kenal Ustaz Jenal itu? Apalah sebabnya kamu kenal Ustaz Jenal itu? Karena Ustaz tahu apa? Pokok jual. Lalu ya? Macam manalah kamu hendak mengenal Allah, sedang kamu tak kenal sifatnya, tak kenal perbuatannya, af'alnya, tak kenal pula nama-namanya. Makanya ditanya, kenalnya kamu Allah itu? Ada gambar tanda tanya di utara. Malah sebagai seorang muslim, masa ditanya Allah tak kenal itu? Allah itu ismuz zat li Rabbi. Allah itu adalah sebuah nama pada Tuhan kita. Karena nama melekat pada sebuah zat. Setiap zat pasti ada namanya. Kalau tak ada namanya, susah kita menyebutkan. Contoh, apalah namanya? Apa? Tutup apa? Semuanya ada kan tutup lah. Terbuat dari apa ini? Plastik. Kalau tidak adalah bahasa plastik, bisa nggak kita menyebutnya? Bisa nggak? Bisa nggak kita sebutkan benda ini benda apa? Karena adalah namanya plastik, maka kita sebutkan plastik. Ini apa ini? Gelas. Dalamnya apa? Air. Kalau tidak ada bahasa gelas, kalau tidak ada bahasa air, bisa nggak kita sebut namanya ini? Tidak. Makanya Allah itu adalah ismul zat li Rabbi. Nama sebuah zat atau namanya nama yang agung yang melekat kepada zat yang kita gelar sebagai Tuhan kita. Dah, dalam kali itu nanti kaji. Situ tak bahasan saya. Karena kamu tengok kamu jatah-jatah ini kaji. Untuk kaji-kaji ini untuk Ustaz sana, kaji saya ini lagi lain lagi cerita. Kita lanjut kembali. Arafallahu ta'ala, kamu kenal
Allah Ta'ala konal fa'ato'ah. Maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'ato'ah, taati kamulah, taati kamu, patuhi kamu. Kalau memang konal kamu itu Allah sebagai Tuhanmu, fa'ato'ah, taati dia, patuhi apa yang telah diperintahkannya, laksanakan apa yang telah diperintahkannya, jauhi apa yang telah ditinggalkannya. Itulah disebut dengan takwa. Imtisalul awamirillahi wa jitinabu nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, jika kita betul-betul mengenal Allah itu sebagai Tuhan kita, maka kata Ali bin Abi Thalib, biar bak surga itu terbuka, fa'atoha, taatilah dia. Apa yang ditaati? Perintah Allah. Jika Allah memerintahkan kita mengaji, maka mengajilah. Ada rupanya ayat perintah Allah mengaji, ada. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat perintah disuruh kita untuk belajar. Belajar tentang hukum-hukum Allah. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya adalah menghadiri majelis taklim. Ya seperti ini. Maka duhai anak-anak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para jamaah, jangan berkecil hati. Apatah lagi hati kita memang sudah kecil. Makin kita kecilkan, makin mati kita. Menang sedikit yang datang. Jangan begitu. Harusnya semangat. Kenapa kita? Karena kita adalah salah satu manusia yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan perintahnya. Karena tidak semua manusia itu bisa melaksanakan perintah. Jadi ya. Itu yang pertama. Arafallahu ta'ala fa'ata'an. Jika kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maksudnya? Bi'annahu khaliquhu, bahwa Allah telah yang menghidupkan kita. Wa razikuhu, Allah itulah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa muhibbuhu, menanamkan rasa kasih dan sayang dalam diri kita. Wa muhyihu, dan menghidupkan kita. Wa mumitu, dan mematikan kita. Kita sadar bahwa tidak ada yang dapat menghidupkan kita, tidak ada yang dapat menciptakan kita, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kita, dan tidak ada yang dapat mematikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal, maka kata Ali bin Abi Thalib, fa'ato'ah, korojokanlah yang pertama, taatilah akan perintahnya. Kemudian yang kedua, wa'arafas syaitan. Kamu kenal itu setan, kenal, walaupun tak nampak wujudnya, tapi kadang-kadang sempat kita dengar, betullah kau anak setan. Kalau ada kita dengar nanti sebuah rumah mengucapkan begitu, cari setan di rumahnya. Itu Pak. Tak sedikit orang tua mengatakan anaknya, betullah kau anak setan. Anak tak sedap buntu. Anak setannya kau. Wah, berarti sudah nampak setan yang nyata. Bilang aja gitu. Ya, kalau sudah ada begitu, maka sebutkanlah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitan, ya. Kenapa? Karena setannya sudah berwujud. Setahu kita setan itu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib yang tidak bisa nampak oleh mata kita. Karena pandangan kita ini terbatas. Jangankan yang gaib, yang terlalu jauh tak bisa nampak kita, terlalu dekat juga tidak bisa nampak. Yang bisa nampak kita, yang sedang-sedang saja. Tuh saya share. Tak percaya kamu, tengoklah kutu di ujung laut. Nampak? Jangankan kutu loh, lengketkan kutu itu di dinding dalam sini tengok, nampak? Tak nampak, apalagi dinding hitam. Batang tak nampak. Tapi lo tak ada kutu tu paling dekat ke biji mata. Tahu juga tak nampak. Kapan yang kutu tu nampak? Agak jarang sedikit. Selang-selang. Buah aja lah kutu kuning. Makanya hidup itu harus sedang-sedang saja. Dah pada teruskan.
Kata Ali bin Abi Thalib, kalau anda tak buka pintu surga itu, jangan pala kamu cari surga itu. Surga itu secara otomatis terbuka. Jangan pala kamu lari dari api neraka itu, secara otomatis api neraka itu terkunci. Maka yang kedua kerjakan. Apa katanya? Araf syaitan. Kamu tahu bahwa itu setan, kamu kenal setan itu. Fa'asahu, hendaklah kamu tinggalkan. Tengok. Setan itu harus kita tinggalkan. Aku bukan apalah habis, tapi kalau tak salah aku ini ayatnya ini di surah Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Lanjut. Wamtazul ayyuhal mujrimun. Ini dia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum mubin. Nah, memang kalau habis itu begitu. Awak hapus, dia habis. Apa ayat itu menerangkan kepada kita? Lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah jelas-jelas musuh kita yang nyata. Walaupun wujudnya tidak nampak, tapi Allah memerintahkan setan itu adalah musuh kita. Ya. Rasulullah pernah mengisyaratkan, apatah lagi kepada dua manusia yang kebetulan jika mereka adalah berbeda jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan dan bukan mahram pula, maka ketika mereka berdua, kata Rasulullah, di tengah-tengah itu ada setan. Apalah setan ini? Membisikkan kepada kita, jangan pasal-pasalan kau tengok dia. Begitu juga lah siang tadi, tetap juga lima tahun. Udahlah, mulaikan tahobangkan sedikit tangan tu. Lekatkan duduk kau tu. Rangkul tanganmu. Bagi kita tengok apa? Ayah. Salam. Setan akan senantiasa membisikkan berbagai macam cara agar kita lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi setan loh. Silahkan nanti lihat Quran surah Al-A'raf, dimulai dari ayat ke-14, 15, 16. Berjanji setan kepada Allah, bikin kontrakan MOU. Entah apa singkatan dari MOU kamu tak tahu. Begitu buat orang begitulah, MOU, Most of All, entah apa saja. Karena itu bahasa Inggris betul tuh. Pokoknya kesepakatan. Aku akan menyesatkan manusia ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Kenapa setan sampai begitu bonak kamu ingin menyesatkan kita? Karena setan sakit hati melihat manusia ini. Gara-gara manusia ini, setan mengusir dari surga. Asal muasalnya ketika Allah suruh sujud kepada setan ini salah persepsi. Iblis ini salah penilaian. Sangkonya sujud di situ tuh menganggap bahwa Adam telah lebih mulia. Padahal tidak. Allah ingin menunjukkan ada makhluk tuh yang memang tongkat. Nah, itulah si iblis. Dengan kroco-kroconya. Kita konal itu setan, berkonal. Apalagi kita pulang malam, jam hari Jumat, malam Kliwon, mati lampu, kencang angin. Udah gawat dari dunia. Merinding lagu kuduk. Luar biasa. Makin percaya kita setan itu pasti ada. Padahal yang terobang dari jemuran itu kebetulan kain putih, ditiup angin. Karena persepsi otak kita sudah kena doktrin bahwa itulah hantu setan, awak pun pangsan. Kamu konal setan tuh, kata alim konal lah, fa'asohu, maka tinggalkan dia.
Bagaimana cara meninggalkannya Ustaz? Gunakan firman Allah Subhanahu wa taala, fata'awuz billah. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan ta'awuz. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah lari setan. Yang kedua, kalau sudah jauhlah setan dari kita, insyaallah. Wa arafal akhirah. Yang ketiga, kamu konalnya akhirat tuh konal. Maksudnya bi annaha darul baqa, satu tempat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu adalah tempat terakhir. Namanya adalah akhirat, akhir. Tempat kehidupan terakhir. Ya, kita akan berpindah dari alam fana ini. Alam fana maksudnya alam yang akan binasa, bukan alam dunia ya. Alam dunia itu adalah bagian dari alam fana. Seluruh alam jagat raya ini disebut namanya alam fana. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu disebut namanya alam fana. Alam yang suatu saat akan binasa. Artinya tak ada yang kekal. Ya. Menuju nanti kepada alam yang kekal, alam yang terakhir, disebut namanya alam akhirat. Di situ tidak ada lagi yang namanya isi pulsa, jual rokok, bak foto sidang laut. Di akhirat tak ada rokok adat. Apa itu? Apa lagi? Tak ada jus pokat. Apa namanya? Pokoknya jual-jualan tak ada di akhirat. Yang ada kotornya siksaan para malam. Itu kalau memang dulu hidup di dunia suka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nang taatnya pula. Amin. Amin. Orang yang soleh dan solehnya pula awak. Amin. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Jelaslah hidupnya pun di akhirat akan merasa tenang, nyaman. Bahkan dikabarkan dalam Al-Quran oleh Allah, orang yang meninggal di alam barzah itu seolah-olah dia tertidur. Begitu dibangkitkan nanti dalam kubur, dia pun nang cepatlah aku bangun nih yo. Akhir-akhir begitu. Beda dengan orang yang ahli maksiat. Begitu disentaknya ganja tuh, mati pasik. Disapnya oleh kambing tuh, mampus, lupa bernafas. Malawan omak, gotullah omak sen. Begitu menyebutkan sen itu tewas. Neraka. Kamu pun dalam kata Ali bin Abi Thalib, arafal akhirah, kamu pun dalam akhirat itu. Lalu katanya, faqalabaha, maka kejarlah dia. Apa maksudnya? Ketika kita memahami bahwa hidup ini sebentar dan ada batas limitnya, berapa lama kita hidup di dunia ini? Wallahu a'lam bimuradih. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada yang tahu. Ya? Tak ada yang tahu. Kendati pun ada manusia umurnya 100 tahun, dia pun tak tahu itu sudah sampai 100 tahun atau tidak. Bahkan ketika memasuki fase ke-60, harusnya semakin menggelotak jantung. Kenapa kata Rasulullah? Al-umri baina ummati, umur di antara umatku bisab'ina wasittina, di antara 60 dan 70. Awak sudah kepala mana? Anak 3 tahun lagi. Ada lagi 62 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Ada pula 62 tahun 11 bulan 29 hari. Sehari lagi. Tak tahu Dan jangan kita berpikir bahwa umur penyebab seseorang itu kematian. Tidak. Kematian tidak melihat umur. Coy. Hey bro, kematian itu tidak melihat usia. Jangan kita pikir bahwa uban sudah bertabur, mata sudah kabur, pipi sudah kendur, gigi pada gugur. Ini wadi udah masuk alam kubur ini. Oh, jangan bilang begitu. Nanti sekali-sekali kau berjalan nanti ke rumah sakit, ada perempuan yang hamil, jelas hamilnya 4 bulan.
Begitu habis di ronsennya, kata dokter sehat ini anak ibu, dia pun mogah pulang. Begitu mogah tapi jaknya pun pisang. Gara-gara ada membuang sampah sembarangan, tak keleset, tak kangkang begitu. Satu kaki kanan ke muka, satu kaki kanan ke kiri. Mak, bacucuran darah. Anak pun mati. Ya, lihat daun. Tua, muda, gugur. Nah, kalau memang muda bisa gugur, kalau tua sudah apa lagi. Kalau memang anak bayi bisa saja mati meninggal dunia, yang hendaknya yang udah tua bangkung tuh sedang dirilah. Ya, sudah sebentar lagi masuk alam. Allah ingatkan, alhaakumut takatsur. Jangan kau terlampau mogah-mogah, umur kau sudah tua kawan. Kenapa begitu? Hatta zurtumul maqabir. Ya karena dia nak menang pengajian ni. Sekarang kucing saya nak menang pengajian. Tak malu kita. Kucing saya tak berakal, mau menang pengajian. Dia begitu. Makin cerita terus. Nah, itu namanya iklan. Hatta zurtumul maqabir. Allah ingatkan kepada kita, jangan terlampau bahagia bonak, terlampau mogah-mogah bonak. Usia sudah lanjut, tak tahu-tahunya besok nama kita disebutkan di musola Baitul A'mal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini meninggal ini. Innalillahi wa inna cocok. Siapa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang hamba Allah. Tahankan waktu tak jadi dia sarapan. Mendoakan nama siapa lagi disebutkan. Tak tahu dia nama bini yang boleh disebutkan. La ilaha illallah. Hati-hati. Kamu kononnya akhirat itu konal. Fatolaba, maka kojarlah akhirat itu. Ya, kojarlah akhir. Ikmal lidunyaka, kata Rasulullah, ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kau di dunia ini seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal akhirataka, tapi bekerjalah engkau untuk akhirat. Katamu tunhoda, seolah-olah besok kau sudah tiada. Itu pesan Rasul kepada kita. Maka pesan Allah, perbanyakilah takwa, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Kita harus mempersiapkan bekal karena perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Salangkan awak jalan-jalan di dunia ini. Kemana kita besok? Ke Basbesen. Butuh bekal, betul tidak? Panomat duit 5.000. Kenapa 5.000? Bahannya orang itu siapa nak orang? Ya kan, bayar parkir, naik sampan, apalagi ke perapat, apalagi ke ex Joni. Tak buka kok kelawak. Pulang telanjang bulan. Apa dari kau? Tak ada, happy. Masa bisa kau ikut? Kau pikir supirnya tak dibayar? Kau pikir minyak tak diboleh? Jangan kau ikut. Mesti harus bawa kemanapun kita jalan-jalan pasti harus bawa bekal. Apatah lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup yang sangat panjang dan abadi, tak ada hidup setelah kehidupan itu. Sampai-sampai ada mengatakan dalam syair, apa kata seorang ahli pujangga almarhum Profesor Dr. Al-Baqi, Al-Baqi, kehidupan yang kekal Allah yang abadi di dunia harus kau alam tercipta tempat persinggahan pelepas dahaga
terus Allah pula lagu ini. Jangan lagu-lagu begitu dulu bawa. Tapi kalau lagu setan, dasar kau. Keong hacun. Ya. Bahkan disebutkan pula nama setan itu kan dalam lagu ada setan. Padahal jelas setan itu ada. Tidak boleh pun ada. Nah, itu ya yang ketiga pesan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau memang kita mengenal ada kehidupan setelah kehidupan ini yang namanya akhirat, apatah lagi kejarlah itu, perbanyakilah bekalmu untuk menghadapi akhir. Itu maksudnya itu. Kemudian yang keempat, wa'arafat dunia. Ada kamu tak kenal dunia ni? Tidak, Malim, tidak Ustaz. Apanya? Kami kenal buminya. Apa beda bumi sama dunia? PA namanya. Wa'arafat dunia. Kamu kenal hidup dunia ni? Kenal lah pula orang di sini pula kami tinggal Ustaz. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Farafadhaha, maka ia tinggalkanlah. Disuruh kita meninggalkan dunia ini. Tapi jangan gara-gara ini kamu pulang kamu ke rumah. Mak, mana tali itu? Mengapa Pak ya? Nak gantung diri ya? Mbak jangan Mbak. Nanti kalau kau jangan pulang. Kenapa? Bukan ini maksudnya ini. Maksudnya adalah kata Syekh Nawawi, kalau ada urusan dunia yang besok kita ulangi itu, kurang-kurangin lah. Jangan apa lagi di Bonar, di Komojogan Bonar. Contoh, buka TV Indosiar, ku menangis. Besok pasti ada lagi dunia itu. Lusa pasti ada lagi dunia itu. Macam-macam kan judulnya. Kadang-kadang udah habis judul itu juga kan dibutuhkan. Ya kan? Membayangkan betapa kejamnya. Urusan dunia kadang-kadang tak bisa kita tinggalkan, tapi kalau urusan akhirat, tarlah dulu, sabarlah dulu, nantilah dulu. Hayya 'alas shalah. Allah panggil kita melalui suara muazzin yang berdayu-dayu. Apa kita katakan? Nantilah dulu. Tapi kalau panggilan dunia, aduh can, mampu, aduh lah, kokoh. Makanya produk kokoh jadi muat jadinya. Nah, Farafadhaha, tinggalkan kata Ali bin Abi. Kalau memang kerjanya itu tuh, coba. Apa contohnya? Facebook. Itu kan kau dunia. Ya sebelum Facebook itu buka. Bahkan bataran boleh tahawa menengok Facebook itu. Sampai-sampai habis baterainya, diingatkan handphone tuh. Baterai tinggal lobet, apa bahasa Inggrisnya? The lobet is battery. Cari. Tinggal cas. Si ibu awak mencari cas. Tapi Quran belalat hijau di situ. Sampai tanggal aku tengok kita pun, itu kalau sandikan solim dibuka gitu. Nah itu maksudnya itu Pak. Kalau Quran kita nang tersusun rapinya pula di rumah, di atas pula dia, tak pun tak buka. Maka juga ada kata guru kami, begini, kalau hendak menengok kau orang itu membaca atau tidak, tengoklah isi kitabnya. Kalau rapi kitabnya itu berarti kitabnya tak pernah dibuka. Tapi kalau acak-acakan, kadang di bawah, kadang di atas, kadang berlamparan, inilah yang ku tengok dari tuan guru kita Muallim Aswad. Datang ke rumah itu, berlampak kitabnya itu, entah apa saya dibaca. Muallim Aswad. Dan kamu datang ke Muallim Jenan, terus tahu kita. Dah, konal kamu dunia ini, konal, karena di sini kita hidup. Maka urusannya tak akan habis-habis. Itu tadi, ka'annaka ta'isu abada, karena kita seolah-olah hidup selama. Tanya nanti omak kita, tak ada bosannya orang mencuci setiap pagi, bahkan kadang-kadang macam makan pil pula nih. Pagi mencuci, siang mencuci, malam mencuci. Itu juga dicucinya. Habis cuci pakaian. Padahal itu besok bisa kita ulangi, besok bisa kita perjuangkan. Tapi kalau sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, belum tentu zuhur yang ini sama dengan zuhur yang akan datang.
Juhur awak di rumah di sini hari ini, juhur besok belum tentu awak di musola, di masjid atau di rumah. Anta hubungan pula. Maka yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, wa arafat dunya farafadaha. Kemudian yang kelima, wa arafal haqqa. Ya, kamu kenal itu adalah benar. Maksudnya menyebutkan kebenaran itu yang benar. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Fattaba'u, maka ikutilah. Contoh, seorang perempuan itu seluruh tubuhnya kullu badani auratun, seluruh tubuhnya dia adalah aurat, illa wajhun wa yadun, kecuali wajah dan telapak tangan. Begitulah firman Allah dalam Al-Quran Quran surah An-Nur ayat 30-31, Quran surah Al-Ahzab ayat 45. 45. Nah, begitu kan. Apatah lagi ada hadis Rasulullah ketika mengingatkan anak Abu Bakar As-Siddiq namanya Asma bin Abi Bakar. Ketika Asma datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah langsung berpaling. Apa kata Rasulullah? Ya Asma, kullu badanin aurah, seluruh badan perempuan itu adalah aurat, maka wajiblah ditutup. Tahu kita itu benar, hak, fattabi, kata Ali bin Abi Thalib, ikutilah. Dek, sayangku, kau sudah bosan. Kalau lem kambing itu dari PT-nya bagusnya niatnya, karena digunakan kepada tempatnya. Ini jangan kau salah gunakan. Lem itu bukan untuk dicium. Nah, lem itu untuk digunakan ke sepatu, ke atas kulit, ke tempel ban. Itu digunakan. Kau gunakan ke hidung kau, jadi bego lah kau nanti. Tak percaya kau tengok itu kawan kau tuh, nyanyo, on, goblok. Benar itu hak yang dikatakan. Fattabi, ikuti. Dek, jangan komen slot itu. Slot. Apa bantang? Awak tahu slotnya. Slot. Sekalinya kau diberi pancingan dapat reward. Kedua kali, 3 kali, baga dia pun bikinnya itu. Karena judi online, tumpuk kaya. Dan kau beli paket, dan lagi kau beli apa namanya? Deposit. Kau nak bodoh-bodoh. Habis duit kamu. Tengok itu ada iklan TikTok. Mau ngapain? Deposit. Bawa kereta. Minggu kedua ngapain? Deposit. Udah bawa sepeda satu. Minggu ketiga ngapain? Deposit. Udah jalan kaki. Minggu keempat udah jadi tukang tekap dia. Apa kayak gitu? Berarti itu kenyataan. Fattabi, ikuti. Dek, kita ini seorang muslim. Apatah lagi kita ini sudah berumur 15 tahun. Sholat itu hukumnya wajib. Kita sebagai seorang muslim jangan tinggalkan sholat. Hakkah itu? Benarkah itu? Benar. Fattabi, ikuti. Dek, judi itu dapat menghancurkan diri kita. Dek, minuman keras itu dapat merusak tubuh kita. Hakkah itu? Benarkah itu? Benar. Ikuti. Fattabi, ikuti. Kata Ali bin Abi. Kemudian yang terakhir, sudah pas kita tengok jam 10. Wa'rafal batil, kau tahu itu salah. Tahunya kau itu salah itu. Judi itu salah, kau tonton juga. Apa lagi? Malago orang itu salah, kau lagi juga. Menggosip salah, kau gosipi juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Apa namanya? Nampak kubur ini. Wajib tinabah, maka tinggalkanlah. Ya, tinggalkan. Nah, inilah 6 perkara yang kata Ali bin Abi Thalib, jika kita mengerjakan, tak perlu kau mencari surga itu, dan tak perlu kau jauh dari neraka itu. Tak perlu kau lari dari neraka itu. Tak perlu kau cari surga. Maksudnya apa? Sudah terbuka secara otomatis surga itu selebar-lebarnya, dan tak perlu kau jauhi. Maksudnya pintu neraka itu akan tertutup serapat-rapatnya.
jika kau pojokan enam macam ini tadi. Maka mari sama-sama kita amalkan apa yang sudah tadi kita sampaikan.